Banyak orang antri, Pak. Mereka bukan mengantri, mereka sedang menunggu giliran. Giliran apa? Giliran untuk disiksa. Ia bergegas mati. Meski istrinya minta untuk 5 menit saja menundanya. Anaknya yang kecil minta dibuatkan susu. Lelaki itu sudah tak sabar. Nanti saja kalau sudah pulang dari kematian. Biarkan anak itu menangis. Nanti akan diam kalau capek. Katakan saja, nanti dibawakan cincin Sulaiman dari surga. Dia akan diam. Dan istrinya menurut saja perkataan suaminya itu. Benar juga. Anak itu diam karena janji oleh-oleh itu. Cincin Sulaiman memang menjadi impian anak itu. Dongeng yang selalu ia dengar dari emaknya membuat keinginan untuk memiliki cincin itu membumbung tinggi. Membumbung tinggi seperti bapak dan emaknya yang kini sudah melesat ke angkasa menuju kematian. Mereka berdua hampir saja tersesat. Jalan-jalan sudah berubah halus dan lebar. Di kiri kanan gedung-gedung bertingkat berdiri. Tak ada tanah lapang dan kosong lagi. Melihat semua itu, lelaki dan istrinya hampir mengambil jalan menuju ke neraka. Kalau tidak membaca papan arah yang berdiri di pertigaan tadi, mereka sudah tersesat ke kampung neraka. Hampir saja kita tersesat. Iya, Pak. Aku juga tidak mengenal kota itu lagi. Untungnya kita sampai juga di kampung surga ini. Ya udah, kalau gitu sekarang kita cari toko Sulaiman, Pak. Kita beli cincin dulu untuk si kecil. Ngomong sekarang ingat loh. Ya, kalau masih menjualnya. Barang itu diproduksi secara terbatas. Bahkan belinya juga harus menunjukkan identitas diri. Kita kan tidak punya itu. Bapak lupa kalau punya orang dalam. Ya kita sogok aja dia agar dia mau jual pada kita. Ya, kalau dia masih menjadi karyawan. Kalau tidak. Tapi kan semua karyawan sama aja, Pak. Semuanya mudah disogok. Biasanya ya, mereka yang zalim itu yang mudah kita iming-iming sogokan. Lelaki itu tak kuasa menolak ketika tangannya ia tarik memasuki sebuah toko antik milik Sulaiman. Toko itu masih tak berubah sama seperti 10 tahun lalu. Penuh sesak dengan barang di sana sini tak tertata. Di atas ruang bergantungan barang-barang yang bentuknya bermacam-macam, tak ada satupun yang mereka kenali barang apa itu. Mereka hanya tahu warnanya yang kusam dipenuhi debu. Untungnya seorang karyawan menghampiri mereka. Cari apa, Pak? Iya, aku cari... Cincin Sulaiman, Mas. Oh, ada. Bapak sangat beruntung. Barang itu tinggal satu-satunya di sini. Tidak ada lagi, juga tidak diproduksi lagi. Mari Pak, ikut saya ke belakang. Mereka bergegas pergi ke tempat yang ditunjukkan karyawan itu. Sebuah ruangan yang sempit, tapi cukup bersih dan tertata. Tak ada barang yang asing di sana. Barang yang ada sangat dikenali mereka. Karyawan itu mengambil duduk di belakang meja dan mempersilahkan tamunya duduk di depannya. Bisa tunjukkan identitas Bapak? Di tempatku tak mengenal identitas, Mas. Wah, kalau tidak punya identitas, tidak bisa membeli cincin Sulaiman, Pak. Ayolah, Mas. Tolonglah ini. Barang itu impian anak saya. Tak bisa, Bu. Kan bisa diatur semua itu, Mas. Diatur bagaimana, Pak? Gini, Mas. Ini aku minta tolong loh ya. Gimana kalau kami bayar 5 atau 10 kali lipat? Atau Mas akan saya beri bonus untuk penjualan itu. Karyawan itu diam. Tawaran kedua tamunya sangat menggiurkan. 10 kali lipat ditambah bonus, wah sangat menguntungkan tawaran itu. Gimana, Mas? Atau masih kurang tawaran kami? Karyawan itu tak menyahut. Atau kalau gitu saya beli 20 kali lipat deh. Ditambah bonus loh. Mau? Oh atau masih kurang? Oh, aku tambah gelang nih. Kalungku juga.
Oh, cincin emas juga nih. Ini semua boleh Mas ambil nih. Silakan. Ini semua mahal loh Mas harganya. Mata perempuan dan lelaki itu lurus menatap mata karyawan itu. Tatapan penantian persetujuan transaksi itu. Ketika karyawan itu akhirnya tersenyum, kedua tamu itu lega hatinya seperti terbebas dari himpitan gunung berapi. Dan senyum itu cukup bagi keduanya untuk tahu apa artinya. Lelaki itu mengambil uang setumpuk dari dalam kantung. Istrinya sibuk melepas perhiasan yang di badan. Keduanya segera meletakkan di atas meja. Sementara karyawan mengeluarkan sebuah barang kecil kehitam-hitaman. Sebuah cincin dengan mata sebutir kaca yang mengeluarkan cahaya keunguan. Cukup, uang segini. Cukup beserta perhiasan itu. Ini barang yang terakhir. Tidak ada lagi, jadi Bapak harus menyimpannya baik-baik. Lelaki dan perempuan itu seakan lupa pamitan untuk bergegas keluar ruangan. Hatinya teramat senang mendapatkan cincin Sulaiman yang diimpi-impikan anaknya itu. Senyum mereka tiada tara maknanya. Kebahagiaan, keberkahan, keabadian bercampur aduk dalam benaknya. Rasa yang luar biasa itu telah mendorongnya berjalan ringan dan cepat menuju ke tempat yang tak mereka sadari kemana arahnya. Bapak, Pak, Ya, sekarang kita di mana? loh, kita kok kesini, Bu? Banyak orang antri, Pak. Kita salah alamat. Kita sedang berada di kampung neraka. Aduh Bapak, kayaknya kita terlampau senang deh. Sampai kita gak sadar kalau jalan yang kita lalui salah. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Anggap saja kita ke Tamasya, ke kampung ini. Nanti kita bisa kembali lagi. Banyak orang antri, Pak. Mereka bukan mengantri. Mereka sedang menunggu giliran. Giliran apa? Giliran untuk disiksa. Disiksa? Ya, giliran untuk disiksa dengan api neraka. Tapi kenapa? Mereka bodoh ketika masih hidup. Besok aku juga begitu, Pak. Mungkin. Mungkin. Mungkin juga tidak. Tetapi sudahlah. Kita kembali saja. Biarkan mereka menikmati penyiksaannya. Keduanya segera berjalan kembali. Mereka kembali pada perasaannya yang membumbung tinggi. Bahagia karena cincin Sulaiman. Mereka membayangkan anaknya akan bahagia luar biasa menerima barang itu. Sudah terlampau lama dongeng tentang cincin Sulaiman itu menggaris di benak anak itu. Setiap malam ia dongengkan. Tak bosan-bosannya anak itu mendengarnya. Tak bosan-bosannya pula ia menceritakannya. Dongeng itu persis tak berubah setiap keluar dari mulutnya. Saking menariknya barang itu hadir dalam mimpi anak itu. Saking penasarannya kata cincin Sulaiman berulang kali diucapkan anak itu. Kata itu seperti magnet yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Cincin Sulaiman. Ya, cincin Sulaiman. Kata itu seolah 1000 cambuk yang menghentikannya jika akan berbuat nakal. Kata itu bisa menjelma menjadi apa saja, tergantung apa saja yang akan ia lakukan. Raksasa, boneka, cambuk, es krim, hantu, mainan, kelinci, cendrawasih, ular, batu, air, bahkan bisa juga menjelma menjadi tetangganya yang buruk rupa itu. Acap kali kata itu menjelma menjadi ibu gurunya yang cantik dan yang suka menggendongnya di sekolah ketika ia menangis. Cerita masa kecilku yang begitu menenggelamkan aku ketika itu. Sekarang semua itu hanya menjadi bahan tertawaku. Pintar juga cara ibuku mendidikku. Dia tak banyak bicara untuk menasehatiku. Dia tak banyak berkata-kata jika melarangku. Cukup menyebut cincin Sulaiman dan aku akan takluk dibuatnya dan aku akan semangat mendengarnya. Mungkin cerita itu tak masuk akal dalam pikiranmu sekarang. Memang sebuah cerita mesti tak masuk akal. Ia hanya imajinasi, ia hanya fantasi, angan-angan. Ia dibuat bukan dari kenyataan. Ia muncul dari dalam ruang intuisi dari pembuatnya. Tapi kau harus memahaminya dari sudut yang lain. Apa yang kau dengar hanyalah yang tampak. Yang tampak belum tentu nyata. Di balik fantasi itu ada makna. Di balik imajinasi ada yang nyata. Kalau kau mau menemukan itu, cerita cincin Sulaiman itu masih sesuai untuk kita sekarang, bahkan hingga kita senja. Cerita itu masih menjadi magnet dengan daya tarik luar biasa. Bukankah sudah saya katakan sebelum aku bercerita tadi, kau harus memilih dan memilah, menimbang dan menentukan.